Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini setelah beberapa waktu kita mengangkat tema tentang Yusuf Mansur. Yang kita lihat dari cerita dan pengalaman Yusuf Mansur itu sebenarnya hanyalah seorang pendongeng kelas kakap. Dia bisa mendongeng, kalau dalam bahasa agamanya itu dia sebagai seorang ahli khurafat. Ya, membuat-buat cerita lalu menampilkan seolah-olah itulah Islam. Tentu saja kalau dibawa kepada umat-umat lain, kita umat Islam ini terus terang menjadi malu. Yusuf Mansur dengan enteng, misalnya ya sesuatu yang sebenarnya bersifat materi. Dia memberikan ukuran ya dengan yang bersifat imateri. Contohnya orang kaya, gitu kan. Dalam ceramah-ceramah kan selalu nanti menawarkan mau nggak jadi orang kaya. Ya siapa yang nggak mau jadi orang kaya? Apalagi di kalangan ya maaf gitu. Misalnya para pekerja pabrik yang kehidupan mungkin pas-pasan, ya. Didesak oleh berbagai kebutuhan. Datang tawaran mau nggak jadi orang kaya? Maka biasanya dijawab serentak semua pengen jadi kaya. Kata Yusuf Mansur, kalau pengen jadi kaya harus ada syarat-syaratnya, kayak pesugihan. Pesugihan pertama syaratnya adalah bersedekah. Jadi setelah bersedekah orang diajarkan bagaimana sholat duha. Sholat duha biar kaya. Lalu membaca surat Al-Waqi'ah, Al-Kahfi, Ar-Rahman, Al-Mulk. Orang akan jadi kaya. Lalu kalau kita bertanya, berapa sedekahnya? Kata Yusuf Mansur, kalau sedekahnya besar, maka dapatnya pun besar. Ini seperti orang bertaruh di rumah judi. Dipasangnya besar, nanti raupnya juga besar. Kalau judi itu bisa terjadi karena satu orang menang, mungkin 10 orang lain nanti kalah gitu. Tapi dalam dunia persedekahan Yusuf Mansur mencoba menganalogikannya sehingga mudah dicerna seolah-olah itu benar. Maka orang pun bersedekah. Lalu berapa ukuran seseorang bisa menjadi kaya? Misalnya dia menyuruh orang melakukan sholat duha. Gitu. Sholat duha itu berapa kali? Kata Yusuf Mansur terus menerus. Nah di sini mulai terjadi deviasi gitu, atau penyimpangan. Sholat duha itu memang bagian dari ajaran Islam yang bersifat sunat. Tetapi itu tidak terus menerus. Lah Nabi Muhammad aja tidak sholat duha tiap hari. Benar loh. Coba aja lihat itu. Nabi Muhammad dilihat oleh sahabat dia sholat duha ketika penaklukan kota Mekah. Tapi dalam versi-versi lain nggak ada. Terus disuruh orang sholat duha terus menerus. Berapa lama? Disinilah liciknya Yusuf Mansur. Begitu orang bersedekah serentak, maka di saat itu Yusuf Mansur lah yang kaya. Ya kan? Yusuf Mansur yang kaya. Lalu yang ngikut-ngikut nih gimana? Ya dia harus siap-siap kehilangan uangnya. Tapi masih mending kalau dia nggak banyak-banyak bisa mengikhlaskannya maka dia bernilai sedekah. Tapi oleh Yusuf Mansur makna ayat ini dipelintir sedemikian rupa sehingga menjadikan dia hanya dia yang kaya. Islam itu kan sebenarnya agama rasional. Hal-hal yang bersifat materi itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang juga bersifat materi. Lalu bagaimana dengan doa gitu? Doa itu kan pendorong, bukan penentu. Misalnya orang berusaha nih, coba nggak ada usahanya, lantas dia berdoa gitu. Nggak dapat Pak. Kalaulah doa itu sebagai panglima, waduh orang Islam ini orang paling kaya di dunia ini. Tapi faktanya kan nggak begitu. Coba aja lihat statistik negara-negara di dunia ini.
mayoritas orang yang hidup miskin itu berada dalam negara-negara Islam. Baik yang terdapat di Asia maupun di Afrika. Lalu peran doa apa gitu? Ya doa itu kan sebenarnya meminta ya keberkahan, kita meminta supaya dimudahkan gitu. Tapi coba nggak ada modalnya. Kayak orang bertanam nih, bertani. Ladangnya yang nggak ada tuh minta hasil tumbuh-tumbuhan yang banyak. Itu dari mana? Itu malah menyalahi kodrat. Yusuf Mansur nggak peduli tuh. Dia ingin melompat membawa orang ini dari satu titik ke titik lain dengan tidak memenuhi syarat-syaratnya. Yang penting sedekah. Lalu diikuti oleh kawan-kawannya yang juga mempromosikan sedekah itu nggak perlu ikhlas. Nah sekarang warung steaknya banyak gitu. Dia mau sedekah nggak? Seperti yang dia anjurkan. Mari kita tos-tosan dengan Allah. Dia nggak mau tos-tosan dengan Allah. Coba itu di daerah yang banyak orang membutuhkan. Mau nggak dia menjual warung steaknya, lantas uangnya disedekahkan gitu? Pasti dia nggak mau. Jadi terbukti apa yang dia ucapkan itu bukan tidak sesuai dan tidak sinkron dengan pemahaman keislaman. Orang sholat duha kaya, dari mana? Duha itu kan yang bersifat sesuatu yang imateri. Doa kita, mencari keberkahan. Lantas diajak kepada sesuatu yang bersifat materi. Doa kaya gitu, tapi modalnya nggak ada, ya nggak bisa. Dan Allah pasti tidak akan membiarkan hambanya berpikir seperti itu. Wah ini kalau begitu cara berislam rusak nih keislaman. Jadi itu dapat kita lihat Yusuf Mansur itu hanya kelas pendongeng. Mendongengkan sesuatu seolah tampak seperti real. Ya, kalaupun ada orang percaya ya kita nggak bertanggung jawab ya. Misalnya dongeng halu tingkat tingginya misalnya begini. Dia jam 10 pagi masih di Jakarta. Ya kan? Makan siang dia masih di Jakarta. Nanti kemudian dia umroh katanya. Lalu jam 10 malam dia makan malam lagi di Jakarta pada hari yang sama. Itu ada orang percaya. Kalau ada orang percaya itu segimana? Ya bukan salah kita. Silahkan aja, coba terbukti enggak? Nanti ketika bersedekah ke Yusuf Mansur, uangnya bisa berlipat-lipat nggak seperti yang dijanjikan? Kalau dalam pemahaman kita itu nggak mungkin. Nggak mungkin, itu dongeng tingkat tinggi. Atau halu yang sudah kelewatan. Atau dalam bahasa agamanya, perbuatan yang disebut sebagai perbuatan khurafat. Membuat-buat dongeng. Nah teman-teman Yusuf Mansur ini banyak. Dia terus-terusan, kalau kita sekali-sekali cuma bisa mengklarifikasi. Itu pun ada yang meledek kita, ada yang meledek misalnya gini. Kalau Yusuf Mansur itu memang bersalah, kenapa sudah digempur habis-habisan? Dia tetap eksis. Warung steak and shake-nya nambah terus di tempat-tempat strategis. Lalu kenapa polisi nggak nangkap? Waduh, saya kalau udah sampai begini, memang kita agak mati langkah. Gitu. Karena memang proses hukum di tempat kita ini berjalan memang agak lambat. Dulu pemilik tour travel juga begitu lama. Lalu kemudian ada yang melaporkan, diambil tindakan. Lalu lantas pemiliknya dihukum. Ada lagi yang bisa menggandakan uang. Itu lama dia berpraktek. Lalu kemudian polisi mengambil langkah. Lalu kita lihat lagi yang sama atau seideologi dengan Yusuf Mansur ini banyak sekali sekarang belum diambil tindakan apa-apa. Yang mereka merasakan sendiri bahwa ada yang mengaku zuriat Nabi. Membuat cerita-cerita katanya imam-imam kami atau habib-habib kami itu bisa mi'raj
70 kali dalam satu malam. Kalau bagi kita berpikir rasional ya ini nggak mungkin. Nabi aja cuma sekali, itu pun sekali seumur hidup. Dia 70 kali dalam satu malam. Tapi ada loh di channel TV yang percaya. Saya nggak mau nyebut nanti dianggaplah saya tukang apa nih, tukang fitnah dan provokatif. Dia percaya itu. Nah, kalau wali itu katanya kan berapa kali aja bisa. Malah juga ada yang mengatakan guru-guru kami bisa memadamkan neraka. Itu kan ngeri kita kalau ceritanya. Tapi ya selevel, seekuivalen dengan Yusuf Mansur yang begitu-begitu. Ada yang percaya nggak? Masih banyak. Inilah yang membuat orang Islam tuh menjadi tertindas. Tertindas secara spiritual. Atau terjajah. Terjajah secara agama. Dan penjajahnya itu ya Yusuf Mansur dan kawan-kawannya ini. Karena itu mari kita berpikir tuh agak rasional supaya orang-orang yang tukang dongeng besar ini, tukang dobos atau tukang apalah ya, halu-halu ini tidak terus-terusan menipu masyarakat kita. Jadi di tengah orang miskin dia tipu, orang ini makin miskin, sementara dia makin kaya. Dia makin kaya dengan membegal sedekah ini, lantas dia bangunlah warung usaha-usaha yang produktif. Nah itu ditudingkan kepada Yusuf Mansur bahwa warung Stick and Shake-nya itu adalah hasil begal sedekah diantaranya dari jemaah masjid kota wisata di Cibubur. Dan prosesnya sekarang sedang bergulir di pengadilan, mari kita tunggu hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.